Kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja suara saya dapat didengar atau ditangkap, bagi orang-orang percaya atau orang-orang yang dipilih sebelum dunia diciptakan. Dan sementara ini Bapak Mama saya ada di kebun, dan untuk mempersiapkan kebun saya atau lahan untuk menantikan curah hujan yang Tuhan akan turunkan bagi kita pada waktu yang akan datang. Dan sekarang Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun saya ada di kebun, tetapi saya ingin untuk mau menyampaikan berkat-berkat rohani bagi kita sebagai penguatan untuk kita menjalani hidup ini. Karena sekarang ini kita berada di dalam waktu-waktu terakhir, dan kita juga berada di dalam dunia medsos yang mana atau media sosial ini orang pergunakan dengan berbagai hal. Dia baik itu hal yang baik atau hal yang jahat juga, dia mempergunakan medsos ini untuk menjalankannya. Dan terutama kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita harus waspada, karena terkadang kita ditipu atau disesatkan. Dan termasuk saya juga, terkadang orang yang mau menipu saya dengan berbagai hal, dan lewat informasi-informasi terkadang dia telepon saya untuk mau memberikan sejumlah uang. Tetapi ini sebenarnya ini adalah kebohongan atau pendusta atau pembohong yang untuk penipuan untuk menipu kita dan untuk mau merugikan kita. Nah, di sini satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita Bapak Mama Saudara sekalian, menyangkut dengan sekarang ini dunia medsos ini orang juga pergunakan termasuk harta-harta kita, termasuk HP-HP Android, pergunakan untuk membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang HP ini Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk menciptakan HP ini untuk bermanfaat untuk kita. Tetapi terkadang kita salah memakai HP ini. Terkadang orang pakai HP untuk bisa membuat kejahatan, ya termasuk ya penipuan-penipuan yang seperti yang tadi saya katakan, dan juga pakai HP ini untuk mau ya membuat kejahatan-kejahatan lain, ya menipu orang dan lain sebagainya. Dan termasuk juga hal yang penting adalah orang memakai HP ini atau pemberita-pemberita sekarang ini memakai HP untuk memberitakan hal-hal yang tidak sesuai. Medsos dipakai untuk memberitakan firman Tuhan palsu juga ada dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada terhadap orang-orang tersebut, termasuk pemberita-pemberita tentang firman Tuhan. Terkadang ada orang yang memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Atau misalnya dia memberitakan firman Tuhan, tetapi dia hanya mengambil satu ayat dan dia tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain. Saya pernah ikuti satu khotbah dari satu pendeta, ada perdebatan antara pendeta dengan pendeta. Ada satu pendeta katakan bahwa Yesus datang hanya untuk orang-orang yang dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Misalnya kita baca dalam Efesus 1 ayat yang keempat dan kedua Tesalonika 2 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ya, ini Yesus datang untuk orang-orang seperti itu, karena dia sudah memilih orang-orang untuk diselamatkan, maka dia datang untuk menebus mereka dari dosa. Nah, ada satu pendeta katakan bahwa bukan, Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau menurut pemahaman saya Bapak Mama Saudara sekalian, pendeta sendiri juga ada punya pemahaman itu tidak benar.
Apalagi kita jemaat biasa, jemaat awam yang tidak tahu, tidak belajar Alkitab dengan baik. Terkadang kita juga bisa sesat dan disesatkan. Kita bisa membingungkan oleh pendeta-pendeta tersebut. Ya, karena pendeta-pendeta ini juga ada pendeta terkenal, tetapi kok mereka punya ajaran tidak benar. Ingat bahwa yang menjadi dasar kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam Alkitab kita ada 66 kitab, di mana 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Maka kalau di luar dari kitab 66 kitab ini kita tidak terima. Karena Yohanes katakan di dalam Wahyu 22 ya ayat 18, dia katakan bahwa semuanya itu tidak ada yang menambah dan tidak ada yang mengurangi. Kalau ada yang menambah dan ada yang mengurangi, maka itu itu dia akan menerima upahnya. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang pilihan, mari kita rajin membaca Alkitab sehingga di dalam dunia medsos ini atau banyak kesesatan-kesesatan datang, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seperti yang tadi saya berikan contoh, pendeta-pendeta ini berdebat, tapi saya condong kepada Yesus datang hanya untuk orang-orang pilihan. Mengapa sehingga saya condong kepada orang-orang pilihan? Karena memang di dalam Alkitab itu tertulis banyak ayat yang katakan bahwa Yesus datang untuk menebus atau memberikan nyawanya bagi tebusan untuk dia punya domba-dombanya. Domba-domba itu adalah orang-orang pilihan. Misalnya kita baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, ayat yang ke-15. Saya tidak membawa Alkitab di sini, Bapak Mama, nanti Bapak Mama periksa di rumah kalau ada Alkitab bisa membaca. Ya, Yesus datang hanya untuk orang-orang pilihan, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan untuk semua orang. Memang ada ayat-ayat yang katakan bahwa untuk semua orang, tetapi semua orang di sini kita jangan tafsirkan bahwa semua orang yang ada di dalam dunia ini. Kalau misalnya semua orang yang ada di dalam dunia ini, berarti harus semua masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Ternyata ada yang sudah ada di dalam neraka. Misalnya kalau kita membaca Lukas 16 ayat 19 dan seterusnya sampai ayat 32 tentang kisah Lazarus dan orang kaya itu ada di dalam neraka. Ya, kalau misalnya ini adalah kata-kata Yesus. Nah, Yesus yang katakan bahwa ini orang kaya ada di dalam neraka. Kalau misalnya Yesus datang untuk seluruh umat manusia, berarti orang kaya ini harus ada di sorga juga. Dan kalau kita juga membaca di dalam surat Judas, ya Judas 1 ayat yang ke-7 juga, itu yang dikatakan tentang orang-orang Sodom dan Gomora itu mereka sudah ada di dalam neraka. Ya, karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, maka itu mereka ada di dalam neraka sebagai peringatan untuk semua orang. Maka itu Bapak Mama, kalau pendeta berpendapat bahwa orang-orang di dunia ini Yesus datang memberikan nyawanya untuk orang-orang di dunia ini, dia berdasarkan misalnya di dalam Matius 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan dilayani tapi melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Nah, banyak orang di sini kita jangan tafsirkan bahwa mungkin banyak orang di sini seluruh umat manusia di dunia. Tidak, itu hanya banyak orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan memilih mana domba, mana kambing. Yang mana kalau kita membaca di dalam penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 31-32, itu dia akan membagi dua bahagian, yang domba di bagian kanan, yang kambing di bagian kiri. Kalau misalnya semua orang di dunia, berarti harus semua ada di bagian kanan, tidak bisa di bagian kiri. Domba-domba itu harus semua manusia jadi domba semua. Tetapi ternyata ada yang domba, ada yang kambing. Maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, pendeta itu juga saya ikuti dia punya omongan itu tidak sesuai. Jadi maka itu Bapak Mama, kita harus
banyak belajar firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena ada kesesatan-kesesatan. Kalau kita membaca di dalam kedua Petrus 2 ayat 1 dan seterusnya, guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu akan tampil dan dia memasukkan pengajaran-pengajarannya. Jadi kalau kita tidak belajar firman Tuhan dengan baik, maka kita akan sesat dan disesatkan. Kalau kita melihat di dalam kedua Timotius 3 ayat yang ke-13, ya, orang jahat sesat dan disesatkan. Maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, bagi orang-orang yang dipilih Tuhan, kita harus waspada. Nanti silahkan baca di dalam Matius 24 ayat 24. Dia nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, dia datang dan dengan membawa banyak tanda dan mujizat-mujizat, sehingga kalau bisa dia bisa juga menipu orang-orang pilihan juga karena melihat mujizat itu. Jadi maka itu kalau kita kurang belajar firman Tuhan Bapak Mama Saudara sekalian, kita bisa sesat dan disesatkan. Jadi untuk itu, maka itu sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan, mari kita, pasti Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kita banyak belajar firman Tuhan dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan cara memberitakan firman Tuhan yang baik menurut saya Bapak Mama, kita harus mempelajari banyak firman di dalam Alkitab, sehingga kita jangan memberitakan atau mengkhotbahkan firman satu bisa bertentangan dengan firman-firman yang lain. Karena kita percaya bahwa Alkitab ini firman Allah, Kejadian sampai Wahyu ini firman Allah, masa Alkitab satu bisa menentang Alkitab yang lain. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus banyak belajar firman, ya, supaya kita jangan, memang ada ayat-ayat tertentu yang katakan banyak orang, tetapi kita jangan menafsir bahwa kalau banyak orang, semua orang di dunia ini, ya berarti tidak ada yang masuk neraka, harus semua masuk surga. Tetapi ternyata ada yang sudah masuk dalam neraka. Ya, maka itu pendeta yang memberitakan seperti itu, pendeta yang kurang beres itu, pendeta yang memang bilang dia belajar teologi dan dia sekolah kemana, tapi kalau dia memberitakan firman Tuhan di luar Alkitab, maka atau bertentangan Alkitab, maka itu bukan pendeta yang benar, itu pendeta sesat, itu dia menyesatkan umat. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, saya mau ingatkan kepada kita supaya kita terus hidup di dalam Tuhan, terutama kita berdoa, karena dunia medsos di sekarang ada firman yang katakan bahwa perlawanan kita bukan perlawanan darah dan daging, tapi perlawanan roh-roh di udara. Kalau kita melihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, ya, nanti baca, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Maksud roh-roh di udara itu apa? Dunia medsos yang sekarang, yang kita alami sekarang. Orang memakai media sosial ini untuk menipu dan lain sebagainya, menyesatkan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak waspada terhadap hal-hal seperti itu, kita akan ditipu dan sesat dan dia menyesatkan kita. Jadi maka itu Bapak Mama, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, saya tidak berbicara tentang orang-orang yang tidak dipilih Tuhan, karena memang Tuhan sudah tentukan mereka untuk binasa. Jadi mereka bisa menghina firman Tuhan. Terkadang yang saya memberitakan ini juga pasti ada orang yang menghina firman Tuhan. Tetapi ingat satu firman di dalam Amsal 19 ayat yang ke-16. Kalau siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawa, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Jadi saya percaya bahwa orang yang menghina firman itu adalah orang yang tidak percaya, dan orang itu ditentukan untuk binasa nanti. Kalau kita membaca Amsal 16 ayat 4, memang Tuhan membuat segala sesuatu ada tujuannya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi orang fasik itu ditentukannya untuk binasa. Rasul sendiri, 12 rasul dipilih, tapi satu tidak percaya seperti Judas, itu diperuntukkan untuk menggenapi nubuatan dan dia punya tempat di dalam neraka. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, rasul sendiri binasa, apalagi pendeta juga binasa, apalagi jemaat juga akan binasa. Jadi maka itu
kita sebagai orang-orang yang dipilih, hidup ini hanya sementara di dunia ini. Dan sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan pindah ke dunia yang baru. Apa yang kita bawa? Ya, yang kita bawa adalah rohani kita. Ingat bahwa satu firman dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Orang sekarang hanya berjuang untuk memuaskan kedagingan, tetapi dia tidak berjuang untuk rohani. Ya, dia tidak membaca firman untuk menambah berkat-berkat rohani di dalam kehidupannya. Nanti sebentar napas putus, dia nanti bawa apa? Ya, jadi maka itu saya katakan kepada orang-orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan dan dengar pemberitaan saya pada siang hari ini. Ingat bahwa ini adalah penting bagi kita. Maka itu silahkan mendengar dan untuk melakukan firman-firman di dalam kehidupan kita. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, sedikit hal yang saya bawa untuk kita, dan mudah-mudahan berkat rohani yang saya bawa ini mengingatkan kita pada dunia zaman sekarang. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi Yesus hanya katakan di dalam Matius 24, ya Matius 24 termasuk ayat yang keempat itu, dia bilang kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dia datang juga akan memakai baju domba. Ya, misalnya Matius 7 ayat 15 juga dikatakan ada nabi-nabi palsu yang akan tampil, tapi kita akan melihat daripada buahnya. Ya, dan ada rasul-rasul palsu. Ya, misalnya kita baca di dalam kedua Korintus, ya 11 ayat yang ke-13. Nanti Bapak Mama kalau ada Alkitab di situ nanti baca, ya. Rasul-rasul palsu itu menyamar dia sebagai iblis, juga menyamar sebagai malaikat terang. Jadi maka itu kita jangan percaya kepada ini. Kita harus membedakan mana yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai. Dan ada nabi-nabi palsu datang dan membuat banyak tanda dan mujizat yang bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya, tetapi kita harus lihat dia punya buahnya. Nanti silahkan baca juga, ada di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Itu menyangkut dengan nabi palsu yang tampil dan membuat banyak mujizat, dan mujizat itu terjadi. Tetapi kalau dia mengajak kau bilang mari kita menyembah Allah lain, engkau jangan ikut karena itu nabi memang nabi palsu. Ya, dan satu lagi orang-orang durhaka, misalnya kita baca di dalam kedua Tesalonika 2 ayat 9 itu, orang-orang durhaka itu datang juga dengan berbagai mujizat, dan terkadang orang tidak membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, pasti dia juga ikut. Bayangkan orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan memberikan hikmat kepada dia, dia juga bisa sesat, apalagi orang-orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Dia hanya fokus untuk dunia. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit berkat rohani yang saya mau sampaikan kepada kita lewat siang hari ini, dan mudah-mudahan berkat rohani ini bisa memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap hari yang kita menjalani hidup kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.